Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat video ini. Semoga apa yang saya akan ceritakan bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan baru buat kalian seputar cerita misteri. Saya di sini akan menceritakan tentang hantu Banyu dan naga Sungai Musi. Misteri yang melegenda di balik luasnya Sungai Musi yang sudah menjadi cerita rakyat warga Sumatera Selatan. Misteri hantu Banyu atau disebut hantu air dan ikan yang menyerupai naga selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Bahkan banyak yang mempercayai penampakan sosok makhluk astral hantu Banyu dan naga Sungai Musi itu nyata. Raden Muhammad Ali Hanafiah, sejarawan Palembang pun meyakini cerita rakyat hantu Banyu dan naga tersebut memang ada. Hantu Banyu diyakini sering singgah ke rumah para warga yang berada di tepian Sungai Musi. Rumah panggung berbahan kayu yang berderet di pinggir Sungai Musi. Biasanya mempunyai tangga di bagian belakang rumah untuk mengambil air di aliran sungai. Para warga juga sering berenang dan mandi di belakang rumahnya, sekaligus mencuci pakaian dan perabot dapur. Hantu Banyu sering membuat jebakan di tangga belakang rumah tersebut dengan melumurkan lendir tubuhnya di pijakan tangga. Jadi dia cari korban dengan menunggu salah satu penghuni rumah yang ke belakang waktu turun ke tangga dan terpeleset ke dalam sungai. Hantu Banyu langsung menangkapnya, katanya dari cerita yang ada. Biasanya yang menjadi korban adalah para pendatang di rumah tersebut. Jika tidak ada pendatang baru, warga sekitarlah yang menjadi korban. Setiap tahun ada saja korban yang menghilang tenggelam di Sungai Musi. Banyak kasus kematian misterius di Sungai Musi, mulai dari tenggelam, terpleset, ataupun hanyut saat berenang dan memancing. Ciri dari korban hantu Banyu sendiri yaitu tubuh korban akan timbul dari dalam sungai di tempat korban menghilang. Tubuhnya akan mengapung pada 1 atau 2 hari setelah menghilang. Posisi korban hantu Banyu saat ditemukan yaitu duduk menunduk, kedua tangan memeluk kedua kaki yang melipat. Kondisi kepala bagian belakang juga berlubang. Mitosnya lubang itu dibuat hantu Banyu untuk menghisap otak dan isi kepala korban. Hantu Banyu juga sering muncul saat akan adzan maghrib berkumandang dan sering mengincar para pemancing di tepian. Penampakan sosok naga pun menjadi legenda Sungai Musi. Konon katanya ada naga yang bersemayam di dalam Sungai Musi ini dan beberapa kali menampakkan diri di atas permukaan sungai. Naga di Sungai Musi sering kita sebut dengan ikan tapa tembago. Memang mirip dengan naga, tapi ada warga yang menyebut bentuk naga Sungai Musi ini seperti ikan patin, tapi lebih pipih, warna coklat kehitaman, perutnya lebar dan ada kumisnya.
Naga Sungai Musi ini akan muncul jika ada musibah besar di Palembang seperti kebakaran hebat di Kelurahan 27 LLIR atau LIR 2829 Palembang sekitar tahun 1967. Saat itu banyak warga melihat penampakan naga di permukaan Sungai Musi ini. Para warga pun menganggap penampakan itu sebagai wangsit dan fenomena alam. Mitos lainnya yaitu tertua warga Sumatera Selatan dulunya pernah percaya air Sungai Musi bisa menjadi perantara penyembuhan beberapa penyakit aneh, mulai dari penyakit kulit hingga penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter spesialis sekalipun. Banyak kabarnya yang menyebutkan penyakit yang sulit disembuhkan oleh dokter dengan air Sungai Musi. Bahkan salah satu kerabatnya pernah menderita alergi kulit yang aneh. Ujar makan kepiting rajungan. Bahu kanan dan kaki kirinya menderita gatal yang parah. Namun sudah ke dokter kulit dimanapun hasilnya nihil. Akhirnya dia ke orang pintar kawasan di Pelaju atau di Palembang. Teman saya disuruh ambil air dari Sungai Musi, tempatnya di pusaran Sungai Tawar di Kelurahan 29 LLIR atau LIR. Saat dimandikan pakai air tersebut, penyakit akan langsung sembuh. Itu dari cerita yang ada. Nah, itulah cerita dari hantu Banyu dan Naga Sungai Musi. Buat kalian yang percaya atau tidak percaya dengan adanya mitos-mitos yang ada, kalian boleh percaya atau tidak, tergantung dari kalian sendiri. Dan terima kasih buat yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.